Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi kita pada pagi hari ini. Pagi ini sudah selayaknya kita bersyukur atas nafas kehidupan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selalu baru dan tidak pernah berubah. Pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih setianya yang senantiasa baru dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan dan kesibukan yang kita lakukan, mari kita diam sejenak, kita tanggalkan sejenak semua beban, kekhawatiran kita, dan membawa hati dan pikiran kita sebagai altar persembahan yang kudus di hadapannya. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa pagi kita pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, kita naikkan pujian kebaikan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
bernyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru, yang indah ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang kehidupan kami, dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Pagi ini ya Tuhan, kami mau meletakkan segala beban, segala kekhawatiran, dan rencana kami di bawah kaki salib-Mu. Penuhilah ruang batin kami dengan damai sejahtera-Mu saat kami memuji dan menyembah Engkau. Kuduskanlah mezbah doa pagi kami hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, terima kasih. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan hati untuk kita menerima akan kebenaran firman Tuhan. Kita sadari betul bahwa kasih setianya yang kita rasakan lebih dari landasan hidup kita. Mari kita buka benteng batin kita. Biarkan kebaikan firman-Nya mendatangkan damai dan menuntun langkah kita hari ini. Kita sembah Tuhan. Kasih setiamu. Di setiap langkah hidupku, Kau selalu ada sertaku. Dalam lemah Kau kuatkanku, kasih-Mu nyata bagiku. Saat ku jatuh dan tersesat, Kau tak pernah tinggalkanku. Dengan sabar Kau menuntunku kembali padamu. Tak pernah Kau jauh, kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu tak pernah pergi, setia sampai akhir hidupku. Dalam gelap Kau terangku, Yesus harapanku. Kasih-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ku percaya selamanya Kau Tuhan yang setia. Saat ku jatuh dan tersesat, Kau tak pernah tinggalkanku. Dengan sabar Kau menuntunku kembali padamu. Tak pernah Kau jauh, kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu tak pernah pergi,
Yesus harapanku. Kasih-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ku percaya selamanya Kau Tuhan yang setia. Yesus Kau baik, Yesus Kau setia, tak pernah Kau tinggalkanku. Yesus Kau jaga sepanjang hidupku. Ku aman dalam kasih-Mu. Yesus Kau baik, Yesus Kau setia, selamanya Kau bersamaku. Kasih-Mu tak pernah pergi, setia sampai akhir hidupku. Dalam gelap Kau terangku, Yesus harapanku. Kasih-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ku percaya selamanya Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia. Kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, dan terus boleh menguatkan kami, menolong setiap kami untuk kami boleh melangkah dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini kembali kami diizinkan untuk kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bukan hati pikiran kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Tawanlah segala pikiran dan taklukkanlah itu kepada Kristus. Tawanlah segala pikiran dan taklukkan itu kepada Kristus. Nah, tema kita pada pagi hari ini bicara tentang peperangan rohani dan menjaga benteng pikiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani, peperangan terbesar seringkali bukan terjadi di tengah keramaian dunia, melainkan di dalam kedalaman batin daripada manusia itu sendiri. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa hati dan pikiran adalah pusat dari arah hidup seseorang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musuh tidak selalu menyerang terlebih dahulu melalui tindakan besar, tetapi melalui pikiran-pikiran kecil yang perlahan membentuk cara pandang kita, keinginan kita, dan akhirnya perilaku daripada manusia itu sendiri. Nah, Rasul Paulus memakai bahasa peperangan ketika menulis kepada jemaat-jemaat di Korintus. Ia berbicara tentang merobohkan benteng-benteng dan menawan segala pikiran. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pikiran dapat menjadi
benteng Allah ataupun bisa menjadi benteng musuh. Jika pikiran dipenuhi kebenaran, maka ia menjadi tempat kediaman dan damai sejahtera daripada Allah sendiri. Namun jika dipenuhi dusta, ketakutan, iri hati, hawa nafsu, dan kesombongan, maka ia berubah menjadi wilayah yang dikuasai kuasa kegelapan. Dalam tradisi asketis kekristenan, para bapak guru menyebut serangan pikiran jahat, pikiran-pikiran yang menyusup secara halus untuk menjauhkan manusia daripada Allah. Serangan ini jarang datang secara frontal. Ia datang seperti bisikan halus, bisikan lembut. Engkau tidak cukup berharga. Tuhan tidak peduli padamu. Sedikit dosa tidak apa-apa. Balas saja kejahatan itu. Enggak apa-apa, balas aja. Nah, iblis memahami di sini, memahami bahwa jika ia berhasil menguasai pikiran, maka hati akan mengikuti. Pertama di dalam pikiran, lalu di dalam tindakan. Nah, karena itu peperangan rohani bukan sekedar melawan peristiwa lahiriah aja, tapi juga menjaga ruang batin agar tetap dipenuhi terang daripada Kristus itu sendiri. Nah, para bapak gereja mengajarkan nepsis, kewaspadaan rohani. Nah, kewaspadaan ini adalah keadaan berjaga-jaga di hadapan Allah, seperti penjaga kota yang tidak pernah tidur. Jiwa yang waspada tidak menerima semua pikiran begitu saja, tetapi memeriksanya di hadapan firman dan Roh Kudus. Tidak setiap pikiran yang muncul harus dipercaya. Ada pikiran yang berasal dari luka batin, ada yang berasal dari kedagingan, dan ada yang memang merupakan pencobaan rohani. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kudus menuntut disiplin batin. Kita harus belajar berkata no, berkata tidak kepada pikiran yang tidak sesuai dengan hati Kristus. Ketika kebencian datang, kita melawannya dengan pengampunan. Ketika kekhawatiran menyerang, kita menjawabnya dengan iman kepada pemeliharaan Allah. Ketika hawa nafsu membakar batin, kita mengalihkan mata jiwa kepada kekudusan Kristus. Menjaga pikiran bukan berarti hidup tanpa pergumulan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan orang-orang kudus pun mengalami peperangan batin yang berat. Namun perbedaannya ialah mereka tidak membiarkan pikiran jahat menetap dan berakar di dalamnya. Mereka segera membawanya ke bawah salib Kristus, seperti perkataan lama para bapak rohani. Kita tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat mencegahnya membuat sarang di rambut kita. Lah, pikiran yang tidak dijaga akan menjadi pintu masuk dosa. Tetapi pikiran yang dipenuhi firman akan menjadi benteng kekudusan. Sebab firman Tuhan bukan hanya memberi pengetahuan, melainkan apa? Melainkan juga menerangi ruang batin manusia. Ketika hati dipenuhi doa, pujian, dan refleksi diri atas firman, maka terang Kristus
membakar kegelapan di dalam jiwa manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemenangan rohani sejati bukan ketika seseorang terlihat kuat di luar, melainkan ketika pikirannya tunduk kepada Kristus. Dunia mungkin melihat tindakan lahiriah, tetapi Allah melihat arus pikiran terdalam daripada manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, asketisme Kristen tidak hanya berbicara tentang mengendalikan tubuh, tetapi juga memurnikan imajinasi kita, motivasi kita, percakapan batin kita. Batin yang dijaga akan menghasilkan ketenangan kudus, yaitu keadaan jiwa yang tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsu dan gejolak dosa. Nah, dalam keheningan seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suara Roh Kudus menjadi semakin jelas terdengar di sana. Jiwa menjadi peka terhadap kehendak Allah dan tidak mudah digoncangkan oleh badai dunia. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi penjaga atas benteng pikiran kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi benteng atas pikiran kita sendiri. Jangan biarkan kepahitan tinggal terlalu lama. Jangan memelihara fantasi dosa. Jangan memberi ruang bagi ketakutan yang bisa memadamkan iman kita. Setiap pikiran harus dibawa kepada Kristus Bapak Ibu. Sebab hanya Dia Raja yang layak memerintah dalam batin manusia itu sendiri. Nah, yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, pikiran manusia adalah medan liturgi rohani. Di sanalah penyembahan atau pemberontakan terjadi setiap hari. Ketika pikiran tunduk kepada Kristus, seluruh hidup mulai dipulihkan. Tetapi ketika pikiran dikuasai dosa, manusia perlahan kehilangan damai dan kepekaan terhadap Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peperangan rohani yang sejati adalah peperangan untuk mempertahankan hadirat Allah di dalam setiap batin kita. Pikiran setiap kita adalah altar yang tersembunyi. Jika altar itu dipenuhi api doa, maka kegelapan tidak akan menemukan tempat untuk tinggal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Penjaga jiwa kami, ajarlah kami untuk berjaga atas pikiran kami setiap hari. Jangan biarkan batin kami menjadi tempat berdiam bagi kebencian, kecemasan, hawa nafsu, dan kesombongan. Terangi ya Tuhan setiap sudut hati kami dengan cahaya firman-Mu. Berikan kami ya Tuhan kepekaan untuk mengenali suara daripada Roh Kudus dan keberanian untuk menolak setiap tipu daya musuh. Tawankanlah segala pikiranku kepadamu, agar hidup kami ya Tuhan sungguh menjadi bait yang kudus bagi kemuliaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam syafaat kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa bersama untuk pemulihan bagi setiap keluarga, pemulihan bagi kepala keluarga, dan ibadah-ibadah akhir pekan kita. Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Setia, pagi ini kami ya Tuhan berdiri sebagai pengantar
Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan setia. Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan setia. Pagi ini ya Tuhan, kami berdiri sebagai pengantara di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami menyatukan hati dan iman kami. Kami percaya bahwa telinga-Mu ya Tuhan selalu condong mendengarkan seruan daripada umat-Mu yang berserah tulus kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan bagi setiap keluarga. Tuhan, kami membawa setiap keluarga yang kami wakili pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa keluarga adalah institusi pertama yang Engkau ciptakan, namun seringkali menjadi sasaran utama serangan daripada musuh. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah pemulihan yang sejati atas setiap rumah tangga. Jika hari ini ada hubungan yang renggang antara suami dan istri, ada jarak antara orang tua dan anak, atau ada luka batin yang tersembunyi, kami patahkan segala ego dan kepahitan demi pemulihan dari-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga yang sedang bergumul dalam lembah kekelaman, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, baik karena tantangan ekonomi, sakit penyakit, maupun krisis komunikasi. Kiranya ya Tuhan, kasih Kristus melingkupi mereka sekalian. Ubahkanlah setiap rumah kami ya Tuhan menjadi mezbah doa, tempat di mana damai sejahtera, pengampunan dan sukacita memerintah dengan penuh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lawatan Tuhan bagi setiap kepala keluarga. Secara khusus kami mendoakan mereka. Kami mengangkat setiap kepala keluarga ya Tuhan di hadapan Engkau. Tanggung jawab yang mereka pikul di tengah tantangan zaman ini tidaklah mudah. Oleh karena itu Bapa, kami mohon lawatan Roh Kudus secara pribadi atas setiap suami, setiap kepala keluarga ini ya Tuhan ke dalam tangan Kau. Sentuh hati mereka, berikan mereka hikmat ilahi untuk memimpin keluarga mereka. Berikan kekuatan fisik secara kesehatan, dan teguhkanlah iman mereka untuk menjadi imam, untuk menjadi imam di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Jangan biarkan ya Tuhan mereka berjalan dengan kekuatan sendiri atau terjerat oleh kekhawatiran dunia. Biarlah setiap kepala keluarga memiliki kepekaan rohani untuk menjaga benteng pikiran mereka sendiri, sehingga mereka mampu menuntun seluruh anggota keluarganya hidup takut akan Engkau dan berjalan dalam kekudusan. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah akhir pekan kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Engkau. Kami bawa dalam doa kami ya Tuhan, untuk gerakan, untuk doa 10 hari yang masih terus berjalan ya Tuhan, ibadah raya dan juga ibadah sekolah minggu. Kami berdoa agar atmosfer kehadiran-Mu ya Tuhan yang kudus itu sudah mempersiapkan setiap ruang hati dan pikiran jemaat. Bahkan sebelum ibadah dimulai, urapilah ya Tuhan dengan limpah setiap hamba-Mu yang akan melayani, mulai dari pembawa firman, worship leader, tim musik, tim multimedia, hingga aser, juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berikan mereka hati seorang hamba yang murni. Kami mohon terjadilah lawatan dan penuaian rohani yang besar. Biarlah setiap jiwa yang datang dengan beban berat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang suam-suam kuku dipulihkan, dan anak-anak kecil pun dipenuhi oleh kasih-Mu sejak usia dini ya Tuhan. Jangan biarkan satu pun dari kami pulang dengan tangan hampa, pulang dengan sama ya Tuhan, melainkan diubahkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami membawa seluruh jemaat yang terkasih tanpa terkecuali di dalam dekapan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada hari ini, baik yang sedang bekerja di kantor, yang sedang berniaga di pasar, ataupun yang sedang menempuh pendidikan di sekolah,
atau yang berkuliah maupun yang sedang beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna terjadi bagi mereka. Tuhan, pegangilah, pagarilah ya Tuhan kehidupan jemaat-Mu dengan kuasa darah daripada Engkau. Jauhkan mereka dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari tipu daya orang jahat, dan dari segala bentuk jerat pencobaan. Ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan penting hari ini, biarlah roh, hikmat, dan pengertian, supaya setiap langkah dan tindakan mereka senantiasa memuliakan nama-Mu dan mendatangkan berkat bagi sesama. Kita berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi tubuh yang lemah ataupun sakit. Kiranya tangan kesembuhan-Mu menjamah mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan batin dan pergumulan yang berat, berikanlah ya Tuhan ketenangan batin ya Tuhan. Teguhkanlah mereka supaya mereka tidak goyah ya Tuhan. Bimbinglah batin kami sepanjang hari ini, agar kami terus waspada dan mampu menjaga benteng pikiran kami tetap tertuju kepada Engkau. Biarlah seluruh hidup kami ya Tuhan hari ini menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Menyerahkan hari ini, hari yang baru ini kepada Engkau ya Tuhan. Mulai dari pagi ini, siang, hingga malam nanti sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.